kehidupan seseorang. Mari kita bercermin dan mengambil hikmah dengan menyimak sekelumit kisah Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat beliau masih remaja dan akan merantau mencari ilmu ke tempat yang sangat jauh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pada tanggal 1 November 1077 Miladiyah di Jailani, Tabaristan, Iran. Dikala ia berusia 18 tahun, menyandang status anak yatim, ia berangkat merantau ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Sebagai bekal dalam perjalanan, ibunya yang janda menyampaikan kata-kata emas sebagai bentuk nasihat kepada anaknya ini. Yang pertama, wahai anakku, dalam segala hal dan dalam keadaan apapun, janganlah sekali-kali engkau berbohong. Maka Abdul Qadir Jailani sang anak pun mengiyakan dan berjanji akan mematuhi dan mencamkan dengan seksama pesan sang bunda. Kemudian yang kedua, sang ibu memberikan 80 keping emas warisan almarhum ayahnya. Uang tersebut disimpan dalam satu rahasia yang dibuat ibunya, lalu dijahit di bawah ketiaknya. Kemudian berpesan, gunakanlah untuk bekal kamu menuntut ilmu. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di tengah perjalanan, rombongan yang menyertai Abdul Qadir Jailani ini dihadang sekawanan perampok. Pada saat itu Abdul Qadir Jailani yang berpenampilan paling sederhana dan terkesan miskin karena pakaiannya kumal dan banyak tambalan, membuat para perampok tidak tertarik padanya untuk merampas harta miliknya. Namun seolah-olah iseng, sang pemimpin perampok bertanya usil padanya, apakah engkau punya uang? Lalu Abdul Qadir Jailani ingat pesan sang bunda bahwa dalam kondisi dan situasi apapun ia harus jujur dan tidak boleh berbohong. Maka Abdul Qadir pun menjawab, iya, saya punya uang 80 keping emas. Jawaban Abdul Qadir ini mengagetkan para perampok dan tidak percaya. Lalu bertanya kembali dan Abdul Qadir Jailani masih menjawab bahwa ia mempunyai 80 keping emas. Kepala perampok itu pun memeriksa badan Abdul Qadir Jailani dan ternyata benar, di saku di bawah ketiaknya ia membawa 80 keping emas. Terkejut dengan kenyataan itu, kepala perampok bertanya, hai anak muda, mengapa kau sejujur ini? Bukankah kejujuranmu akan membuat malapetaka, bahkan dapat menghilangkan nyawamu? Dengan tenang Abdul Qadir Jailani menjawab, tidak, ibuku telah berpesan agar aku berlaku jujur. Jika aku berbohong, maka kepergianku dalam perjalanan tidak akan bermakna. Karena itu aku harus tetap jujur. Mendengar jawaban Abdul Qadir Jailani, menangislah si kepala perampok. Jatuh tertunduk di kaki Abdul Qadir Jailani dengan menyesali segala perbuatan dan dosanya. Menurut riwayat, kepala perampok beserta anak buahnya yang tidak kurang dari 40 orang bertobat. Lalu kesemuanya menjadi murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani memandang bahwa sifat bohong dan orang yang mempunyai sifat bohong adalah satu tingkat setelah setan.
Beliau beralasan dengan mengumpamakan bahwa dengan derajat setan, karena setan adalah makhluk Allah yang dilaknat. Jadi kalimat laknatullah ala sayatin adalah ucapan laknat Allah yang pertama kepada setan. Kemudian laknat Allah yang kedua adalah ala laknatullah alal kadzibin. Ketahuilah laknat Allah itu bagi para pembohong. Kenapa demikian? Karena dampak orang yang suka berbohong akan dilaknat Allah dan ia tertolak dari rahmat Allah. Ia akan menjadi fakir dan bodoh, dan dia tidak akan mendapat pangkat kemuliaan di mata orang lain dan keluarganya. Para ulama berpesan, apabila seseorang pembohong itu tahu akibat dari perbuatan bohongnya, pasti sebelum berbohong dia akan memutus lidahnya dan menggugurkan giginya saking takut dari akibatnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dari perbuatan bohong. Hal ini mencakup kebohongan dalam segala sesuatu. Tidak benar apabila ada orang berkata berbohong itu jika tidak menimbulkan bahaya untuk orang lain, maka tidak mengapa. Ketahuilah, ini adalah narasi yang menyesatkan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan ke arah narasi tersebut. Justru yang banyak adalah dalil bahwa perbuatan dan sifat berbohong adalah haram. Berbohong akan merusak ilmu dan pemahaman tentang sesuatu yang sudah kita miliki, karena seseorang yang biasa berbohong akan menjadikan yang ada menjadi tidak ada, akan menjadikan sesuatu yang benar menjadi batil dan sebaliknya, yang batil menjadi benar, kebaikan menjadi kejahatan, dan kejahatan menjadi kebaikan. Seorang yang berdusta itu telah berpaling dari kebenaran, yang ada menjadi ketiadaan dan berpengaruh kepada kebatilan. Jika perbuatan-perbuatan itu telah merusaknya dan kebohongan telah mempengaruhinya, maka hatinya menjadi hati yang dusta. Dari lisannya dia tidak bisa mengambil manfaat dengan lisannya dan juga amalan-amalannya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazzalu ar-rajulu yukadzibu wa yatahara kadhiba hatta yukadzibu indallahi kadzdzaba. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Semoga kita terhindar dari sifat dusta atau pembohong dan dijauhkan dari dampak yang ditimbulkannya. Demikianlah khutbah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada gunanya dan manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم